Gimana lagunya? Belmondo. Dapat aku namanya, tapi aku nggak mau kasih tahu kalian. Oke. Oh ternyata Pak Prabowo kan sudah bilang sama kita waktu kita bertemu di Hambalang. Pak Jokowi tidak menyodorkan nama siapa yang akan menjadi menteri. Kita nggak berani lawan abang. Ya. Karena abang abang kami. Kami dia abang. Kau tidak melawan tapi kau bohongi. Iya. Kalau itu kan improvisasi dari melawan. Aku tahu kau bohongi aku tapi aku sul. Oke, halo teman-teman Retorika Show, mantap. Baik lagi bersama senior kita, Iya. Bejet. Apa mau kita bahas nih Bang Didit nih? Bersama Bejet ini ya. Iya. Bejet ini kan, ya kita ini dulu lah. Jadi setelah pertemuan dengan Pak Prabowo 14 jam, Bang Zulfan hadir kan, udah ngantuk, lapar, kenyang, ngantuk lagi, lapar lagi, kenyang. Gimana nggak kenyang Indomie? Iya, abang habis ya? Dua mangkok ya? Kau 3 mangkok. Ari bang. Apa? Aku 3 mangkok tapi setengah. Sisanya Ari semua. Pokoknya kalau nggak habis kasih Ari, habis. Tapi Ari. Ari gini aja. Iya tapi habis itu. Habis juga. Gimana nggak Kue sedih? juga Ari bola-balik tuh Ari bang ya. Oke. Apa aja dimakan. Bang, oke, ini kan menarik nih perspektifnya. Kemarin ketemu Pak Prabowo, Iya. kita dapat banyak sekali background yang kita tidak bisa informasikan karena menyangkut juga berimpact pada situasi yang juga lagi terjadi. Tapi yang gue mau tanya, karena hari Senin kan reshuffle kabinet. Iya, Senin reshuffle kabinet. Saat reshuffle kabinet itu terjadi, Bang Zulfan sedang berada di Surakarta, Oh, di luar kota. di luar kota. Iya. Ngapain? Makan tengkleng? Enggak. Makan gudeg ceker Margoyudan? Enggak. Makan soto Triwindo juga enggak. Tapi Pak Bang Zulfan singgah ke Jalan Kutai di Sumber Solo. Oh, mantap. Bertemu dengan Presiden ke-7. Di momen-momen yang semua orang kaget. Bahwa Ini di Jakarta lagi reshuffle. di reshuffle. Tapi Zulfan Lindan di Surakarta. Menteri-menteri yang di reshuffle aja mengaku di telepon jam 2:30 sore. Pengumumannya reshuffle jam 4 jam 5 lah ya. Iya. Apa Bang respon Pak Jokowi melihat situasi terkini dari Solo? Ya saya kira kan udah kita tahu karakter Pak Jokowi ya. Dia nggak pernah merasa kaget, biasa aja. Orang kadang-kadang kan salah pendapat. Kau suruh gini-gini, tapi jauh. Apa Bang? Masa aku gini? Enggak, udah benar itu. Udah benar Bang udah. Iya, kalau gini kan keterhalang. Iya, udah benar. Kau jangan ngajar-ngajar abang. Abang ini penyiar radio. Bakti. Nggak jelas juga nih. Iya. Dia satu kampung sama siapa Bakti ini Bang? Satu kampung sama siapa dia? Dia. Ah. Kalau di Jerman sama Karl Marx. Kalau di Indonesia? Lanjut Bang. Lanjut Bang. Nah, jadi kalau kita lihat Pak Jokowi itu santai aja, ya kan? Artinya memang dia merasa dia selalu kan menghormati otoritas orang. Gitu loh. Ya, Pak Prabowo punya otoritas, punya penilaian tentang kinerja menteri-menterinya, ya kan? Kalau dia mau reshuffle ya silakan. Itu saya kira dikonsultasikan juga dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo melakukan reshuffle. Walaupun tidak langsung ya, tapi mungkin lewat Gibran. Jadi orang mengatakan Gibran sama Pak Prabowo pecah ya kan? Padahal banyak yang lain mungkin tidak tahu tentang reshuffle ini. Tapi Gibran kan tahu duluan dari Pak Prabowo pasti sebagai wapres. Ya kan? Nah itu pasti dikomunikasikan dengan Pak Jokowi. Tapi abang waktu itu di ketemu Pak Jokowi siang hari, siang Iya. bilang sore ya. Lah ya 2:30 itu. Oh berarti ketika menteri-menteri sedang dikontak lah, yang akan direshuffle sedang dikontak oleh Iya. istana. Waktu itu Pak Jokowi sudah tahu dulu atau Pak Jokowi di tengah pertemuan sama abang? Ya karena info dari wapres mungkin. Udah tahu beliau Ya kayaknya. info dari wapres mungkin. Karena kan tidak langsung ya. Itulah perlunya wapres anaknya Pak Jokowi kan, jadi komunikasi bisa langsung kan. Gimana bang, abang melihat bahwa kan yang diganti 4 menteri, Pak Budi Gunawan ya kita tahu ini wajahnya PDI dan Bu Mega lah, meskipun tidak secara
resmi ber-KTA ya. Tapi semua orang juga tahu. Yang ketiganya itu sebagian besar wajahnya Pak Jokowi. Dito Aryo Tejo menterinya dulu sejak zaman Pak Jokowi meskipun beliau ber-KTA Golkar. Budi Ari Setiadi jelas 100% Jokowi. Abdul Qadir Karding saya agak ragu dia direkomendasikan PKB dan Caimin meskipun dia partainya PKB. Iya. Ya anggap saja Mas Karding ini kita tahu bersama dia wajahnya Pak Jokowi juga. Ini ada paling tidak 2 orangnya Pak Jokowi yang 100% ya. Itu diamputasi di kabinet. Ya ini kan menyangkut kinerja, mungkin dinilai oleh Presiden Prabowo kan. Ya mungkin kinerjanya memang banyak. Sebenarnya Abdul Qadir siapa? Karding itu sudah banyak diprotes oleh komisi yang menangani tenaga kerja di DPR. Saya dapat informasi misalnya ada anggaran untuk pelatihan untuk kebutuhan pekerja migran 200 miliar. Sudah disetujui, kemudian uang itu dipakai untuk yang lain. Untuk pekerja migran hanya dipakai 30 miliar. Itu kan problem. Bagaimana menteri merubah-rubah nomenklatur seperti itu gitu. Ini informasi yang saya dapat dari kawan-kawan anggota DPR ya. Nah ini kan sampai kepada presiden. Mungkin bukan 1 kali atau 2 kali, mungkin sering. Nah jadi kalau saya lihat persoalan penggantian menteri ini, mungkin kecuali Menko Polkam ya. Nanti kita akan bahas sampai ke Menko Polkam tuh. Menteri-menteri yang lain ini kalau saya lihat ini kan memang nggak ada tidak ada kepentingan politik. Ya semata-mata ini karena kinerja aja gitu loh. Nah kan terus kadang-kadang kan begini, ada juga problem-problem pribadi yang harus diselesaikan. Nah, problem ini jangan mengganggu. Ya kan? Dito misalnya masih ada kasus BTS 46 miliar. Itu kan diangkat lagi itu di medsos. Nah Budi Ari diisukan soal judi online. Karding kita nggak tahu ada lagi apa gitu kan. Sri Mulyani banyak lah. Bukan soal ya Bu Ani juga diganti ya. Diganti kan. Ya kalau Sri Mulyani mungkin statement dia yang mengganggu dianggap. Ya kan soal pajak, soal macam-macam. Atau belum tentu sejalan dengan inilah ya. Visi dan pikiran presiden mungkin ya Bang. Iya. Ya harus kan hal-hal yang sifatnya strategis, yang langsung menyangkut rakyat, itu kan harus dikonsultasikan. Kalaupun tidak mau satu-satu bikin rencana saya, bulan ini, 3 bulan ini, A, B, C, D. Ya kan? Nah ini bagaimana cara mengantisipasinya, mengeksekusinya. Ya. Karena kan saya kira Budi pasti ingat lah. Ya kan? Budi Ari apa Budi? Ya, Budi Sastro Atmojo apa? Budi Adiputro. Oh Budi Adiputro ya. Budi Adiputro orang nganggo katon ning kolong meja ketabrak kebo ra apa-apa. Iya. Gimana Bang? Pinter juga deh. Iya. Jawa Bang. Dia bukan Sukabumi. Nah aja. Oke lanjut Bang. Kalau bakti ini apa? Bakti ini apa? Nama udah bagus Milmundo, belakangnya nggak enak Scorpio. Berarti kan antup. Tukang antup ini kan Bang. Belmondo Racun kan ini kan. agak romantis tuh Belmondo. Gimana lagunya? Belmondo. Oh, iya. Iya Jo. Abang udah kayak Ari Putra suara Abang. Udah kayak Ari Putra suara Abang. Bukan dia kayak aku. Iya. Terus Bang. Jadi tadi kita cerita apa jadi ngawur-ngawur. Pun lupa. Soal kinerja. Kinerja. Jadi saya kira memang ada kinerja, ada problem juga secara pribadi yang dia hadapi. Nah ini jangan mengganggu. Orang kan kalau ada problem itu, kalau ada kasus hukum itu mengganggu sekali. Nggak bisa tidur, nggak bisa kerja, nggak bisa mikir, nggak bisa apa kan gitu. Kayak dulu di bara panas, kapan dipanggil, kapan tersangka, kapan ini kan capek juga. Nah mungkin presiden melihat seperti itu ya udahlah. Ini kita rumahkan dulu. Nanti kalau udah aman kita kasih tempat, banyak tempat kan. Bisa jadi duta besar, ya kan. Komisaris. Ya kayak Belmondo lagi siapa? Budi Ari. Andito.
Dito Aritejo. Adito kan bisa juga jadi ganti Erik ketua umum PSSI ya kan? Wah, masa bang? Hah? Bisa. Katanya abang, Enggak, ini maksudnya kata abang Pak Erik lebih cocok sekali jadi ketua umum PSSI. Enggak, ada cocok jadi menek BUMN. Ya kan? Ya, Oke. daripada ketua PSSI. Ya, daripada dua-dua kan nanti dua-duanya nggak sukses. Nah, ternyata sekarang dia tidak banyak lagi menangani BUMN, Hmm. juga bingung Hmm. Ya, berarti kok. menangani PSSI, duitnya dari mana? Hmm. Ya kan? Nah, jadi ini katanya kan ada reshuffle tahap berikutnya. Kita nggak tahu siapa. Ya kan? Kita nggak bisa meraba-raba. Karena presiden yang tahu. Kan Budi juga tahu kan? Orang terdekatnya pun nggak tahu reshuffle ini. Hmm. Gitu loh. Artinya memang ini kan penilaian presiden menerima masukan dari banyak pihak, ya kemudian dieksekusi. Ya, Bang, ini menurut Abang Pak Prabowo dalam melakukan reshuffle ini, Bang. Anggaplah tadi kan Abang bilang bahkan orang terdekatnya pun nggak tahu gitu ya. Ini adalah pikiran yang datang spontan atau dalam waktu dekat, atau memang ini udah dipikirkan lama sebenarnya nama-nama ini? Maksudnya si pengganti-pengganti ini? Ya, Iya. kalau pengganti kita nggak tahu ya. Iya. Dia juga badan dulu. Nah, pengganti kita nggak tahu. Tetapi bahwa beliau sudah mengamati problem-problem yang dihadapi oleh masing-masing menteri yang di reshuffle ini, itu pasti. Nggak mungkin mendadak. Kayak kita aja bisa bersaksi bang ya, hari Sabtu ketika kita lagi di Hambalang, acara sama presiden, kita datang 10:30 lah bang ya, 10:30 jam 11 kurang lah ya. Presiden keluar dari ruang private jam 11:04 lah. Beliau bersama Pak Purbaya. Pak Purbaya Yudhisa Dewa, sekarang Menteri Keuangan. Iya bang ya. Kita nggak tahu juga nih. Oh, ada apa kepala LPS sama presiden? Tapi kan ini biasa aja. Ternyata beliau jadi Menteri Keuangan. Gitu. Jadi udah ada dugaan ada apa ini gitu ya? Ya artinya persiapan untuk memilih personalia tuh pasti udah ada sebelumnya gitu bang ya. Cross check gitu ya? Betul, termasuk ya siapa yang mengganti ya, termasuk kalau kayak pengganti Karding kan dari Golkar, berarti ya sudah ada request ke Ketum Bahlil misalnya. Bahlil pasti kan itu mengajukan nama dari Golkar gitu kan. Nah, ini oke, kalau Dan kabarnya Bang Rudi ini memang salah satu ring dekatnya Ketum Bahlil ini ya, bersama oke. Wi Haji. Oke, kalau gitu apa analisanya, Bang? Maksud gua, apa analisa dari situasi, kan ada reshuffle kemarin. Kan ada penggantinya. Nah, kan ada yang nggak ada penggantinya. Kalau Dito kan alasan Seskap masih di luar kota gitu. Yang lain kayak Menteri Keuangan langsung ada penggantinya. Tapi Menko Polkam belum ada penggantinya. Ya kan, Apa analisa, Bang? Apa belum ada orang yang cocok? saya cepat tanya, karena calon menhannya masih di luar kota. Hah? Calon menhannya masih di luar kota. Menteri Pertahanan. Bukan Menpora yang dibilang Menpora masih di luar kota. Itu kan kau dapat informasi itu. Enggak, Ya, itu beredar di medsos. itu press statementnya Aku gitu. tanya langsung. Sama Hah? sama Sama yang orang yang tahu lah situasinya. Oke. kau Masa pikir aku aku nggak Oh, pernah berarti tahu? kandidatnya udah ada gitu, Bang Ya, ya? tapi masih di luar kota. Masih di luar kota juga. Oke. Ya kan? Gitu. Jadi aku cek siapa aja nih yang di luar kota bintang 4. Ya kan? Dapat aku namanya, tapi aku nggak mau kasih tahu kalian. Oke. Oh, ternyata Bang Zulfan punya informasi baik. Iya, betul. Oke. Nanti di luar lah. Karena kalau salah dia malu. Iya, Ya, betul. jadi dia Tapi kemarin nebak Hasto benar. Alah. Oh iya itu Hasto clear. bakal jadi sekjen. Karena beliau udah tahu isi alam pikirannya Bu Bu Mega. Mega. Iya. Pak Prabowo ini Ya kan yang ada di luar kota aku kasih tahu ya. Iya. Sekarang Iya. Pak Agus itu Presiden Direktur Agrinas. Agus Sutomo, Agus Tomo. Sutomo. Jenderal bintang 4. Oke. Baru diberikan jenderal kehormatan ya Bang ya. Ya, mantan Kopassus dan Kostrat juga kan. Dan Pas Pampres dan Jen Kopassus dan Pangkostrat. Top Bang. Dan terus gitu. Oke. Tapi aku cek ini di luar kota siapa ya? Tanya. Oh ini. Tapi itu kan udah hati gaduk, belum tentu benar. Ya, tapi mendekati yang penting. Tapi Abang percaya ini mantan tentara? Hah? Kepala Menteri Pertahanan ya? Ya haruslah. Kasih sipil lagi berantakan. Dagang aja lagi nanti. Ah, Nah,
Abang jangan gitu dong. Iya. Waktu Bu Mega presiden, abang di dalam, menteri pertahanannya sipil. Siapa tuh? Matori Abdul Jalil. Oh itu kan. Ya makanya Pak Matori itu kan ketawa-ketawa aja. Orang kayak begitu kan santai ya kan. Jangan Pak SBY juga, Ya Pak Purnomo Yusgiantoro, zaman Gus Dur siapa? Yuwono Sudarsono, Mahfud MD. Mahfud ya. Iya, cuma di zaman Pak Jokowi kembali ke tentara, menteri pertahanan. Harus tentara lah. Menteri Pertahanan bukan tentara gimana? Masa belajar strategi lagi, ya kan? Ikut Lemhanas lagi Menteri Pertahanan, padahal Lemhanas di bawah dia. Jadi menteri itu harus Menteri Pertahanan misalnya, dia harus punya wibawa, pengalaman, pemahaman, kemampuan menguasai struktur militer teritorialnya, dia harus lebih kuasai dari yang lain. Jangan pula dia diajarin sama anak buah, ya kan? Nah, jadi pastilah dicari orang-orang yang punya apa istilah kita tak Kemampuan. jam terbang. Credibility ya. Ah. Tongkrongannya harus pas. Iya. Oke. Istilah Bambang Pacul tuh tongkrongan. Makanya harus paham. Oke. Nah terus Bang, ini lagi-lagi Bang ya. Oke lah soal kinerja, soal beban, mungkin ada kabar soal proses hukum dan lain-lain yang membebani. Tapi kan ini wajahnya Pak Jokowi Bang. Dan mengamputasi wajahnya Pak Jokowi itu kan juga punya resiko politik tersendiri ya. Dan semakin menegaskan asumsi orang-orang bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga berjarak. Asumsi yang beredar, apalagi karena Budi Ari di reshuffle kan itu. Ya, dejokowisasi secara simultan ya. Gimana? Iya kan Pak Prabowo kan sudah bilang sama kita waktu kita bertemu di Hambalang. Pak Jokowi tidak menyodorkan nama siapa yang akan menjadi menteri kecuali satu orang yaitu Pratikno. Itu yang dititip Pak Jokowi, yang lain enggak. Nah, mungkin pada awal-awal Pak Prabowo melihat bahwa gimana pun ada orang-orang yang berjasa, yang dekat sama Pak Jokowi, yang kemudian mereka dipercaya menjadi menteri. Ya kan? Tetapi kan setelah menjelang setahun ini kan dilihat kinerjanya. Ya kan? Itu loh. Sudah dipercaya, kinerjanya bermasalah, ada lagi kasus-kasus misalnya potensial ya, kita nggak mengatakan itu pasti. Potensial ada kasus hukum, ya harus dieksekusi, harus diselesaikan. Gitu loh. Berarti kalau misalnya ada, kan sekarang tuh banyak yang bilang kan, di kabinet itu kan masih banyak wajah Pak Jokowi, oh berarti salah dong. Karena Pak Jokowi nggak menyodorkan nama siapapun. Iya salah. Kecuali satu orang. Nah ini kan digoreng-goreng oleh orang yang anti Jokowi aja. Ingin memecah belah antara Jokowi dengan Prabowo. Seolah-olah Prabowo ini dikendalikan oleh Jokowi. Karena banyak anggota kabinetnya dianggap itu adalah orang-orang yang dekat sama Pak Jokowi. Padahal kan tidak. Gitu loh. Ya ini kan begini. Bagaimanapun Pak Prabowo ini kan ketika dia menjadi presiden, itu kan tidak banyak pilihan-pilihannya. Siapa yang akan diangkat menjadi menteri? Pilihan belum banyak. Ya kan? Yang berpengalaman, yang tahu, yang memang betul-betul mengerti kerja kementerian itu apa, itu kan nggak banyak gitu. Ya kan? Nah oleh karena itu siapa saja yang dianggap dia punya pengalaman kayak Budi Ari kan dulu Kominfo, Wakil Menteri Desa, ya kan, Wakil Menteri Desa, kemudian diangkatlah dia menjadi Koperasi, Menteri koperasi misalnya. Yang lain-lain kan juga seperti itu. Nah ini kan yang lain, yang selanjutnya misalnya kita nilai juga masih banyak problem. Nah, misalnya ya bahwa kita bilang Pak Prabowo dikendalikan oleh partai. Tidak juga. Kading kan itu PKB. Penggantinya Golkar. Kalau dia terkooptasi oleh PKB ya penggantinya harus PKB juga dong. atau dengan digantinya Karding dan penggantinya bukan PKB, semakin menegaskan bahwa Karding
masuk ke situ bukan rekomendasi PKB, tapi rekomendasi Jokowi atau wajahnya Jokowi. Ini udah adik-adiknya nih Bang. Iya, tapi belum tentu lah. Memang dia masa nggak mungkin lah. Pak Prabowo itu kan pasti melihat. Taat Fatsun ya Bang. Iya, dari siapa kau? Dulu ada kawan kita kan dari Nasdem, misalnya mau jadi menteri pada saat periode 14 ya Bang ya. Jokowi pertama. Kawan Abang. Seniornya dia, ya kan? Jadi mau nyelonong misalnya jadi menteri, nggak lewat partai ya nggak bisa. Tumpes lah. Gitu. Jadi dianggap Pak Jokowi nggak terima dia kan, padahal bukan, karena itu memang kan Ya. Pak Jokowi taat Fatsun. taat fatsun gitu loh. Dan memang harusnya begitu kan Bang? Harus begitu dong. Misal gini, Pak Jokowi tanya saya, kenapa Bang Zulfan waktu saya jadi presiden nggak pernah kontak, nggak pernah ini mau ketemu atau apa? Saya bilang nggak bisa Pak. Saya kan Nasdem, ada ketua umum. Ketua umum teman baik Bapak. Teman-teman baik Abang juga. Lah iya, tapi kan nggak mungkin saya nyelonong ke Pak Jokowi. Abang-abangku. Bang Surya abangku, aku adiknya. Kalau kita adik Abang. Abang-abangku. Aku disuruh ngomong terus, kalian makan. Ini Iya. jelas. Coba cerita dulu Bang. Sekali-sekali. Iya. Biasanya kita ngomong Abang makan. Iya. Ya apa nih, cerita apa lagi kita? Enggak, taat Fatsun. Taat Fatsun tadi Abang bilang Ya kan. itu harus. Sehingga Abang nggak bisa ketemu sama Pak Jokowi secara langsung. Bukan nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Fatsunnya tuh nggak boleh gitu. Ada ketua umum masa kita nyelonong. Iya kan? Nah itu nggak boleh. Oke. Nah disitulah dalam falsafah Jawa, bukan dia aja bisa falsafah Jawa. Ngono ya ngono sing ojo ngono. Kirain bahasa Jawa yang kok rumit. Ternyata itu mah di sini depan Terminal Senen juga udah ngomongnya ngono-ngono jijo ngono. Kirain ada yang apa? Ada. Kan? Ya Abang Ojo ngidoni srengenge. Itu apa artinya? jangan meludahi Oh, Matahari. yang meludahi matahari. Kalau ludahi matahari kena mukamu sendiri. Kan? Jadi istilahnya dalam falsafah Jawa, jangan kau coba-coba melawan atasan. Ya, kita nggak berani lawan Abang. Ya. Karena Abang abang-abangku. kami. Kami ada Abang. Kau tidak melawan tapi kau bohongi. Iya. Kalau itu kan improvisasi dari melawan. Aku tahu kau bohongi aku, tapi aku sul. Bang, ini kalau oke lah kita Abang merasa bahwa nggak ada masalah sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo meskipun 2 atau 3 wajahnya Pak Jokowi juga di reshuffle gitu ya. Kalau Budi Gunawan gimana Bang? Ini kan logiknya nih Bang, ini logiknya ya. Setelah amnesti diberikan kepada Hasto di Kongres PD Perjuangan langsung dibayar kontan oleh Bu Mega dengan PDIP mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Iya dong? Ya, harusnya berjalan damai, baik, makin erat hubungannya. Apalagi kemarin Bu Mega waktu krisis politik terakhir ada di belakang Pak Prabowo di istana untuk sama-sama memberikan pernyataan sikap bersama ketua umum partai. Harusnya kan Bang, justru di reshuffle ini karena konsekuensi dari dukungan PDI ke Pak Prabowo di Kongres, harusnya PDIP dapat menteri. Nambah dong. Lah ini kok malah satu-satunya yang dianggap wajahnya Bu Mega dan mungkin PDI, Pak Budi Gunawan kok malah diamputasi. Nah, itu kan Abang bacanya gimana? Saya bacanya begini, ini bukan persoalan Ibu Mega atau PDIP. Ini persoalan kinerja Budi Gunawan sendiri. Apa kinerja Ya, Agustus misalnya terakhir kan kemarin? Abang ini kan politisi, masa cuma kinerja. Dengar berdasarkan dulu kau kan meritokrasi? orang belum ngomong kalau udah potong-potong. Aku kira Abang udah Inilah. gini tuh udah selesai. Gini itu ingin menjelaskan. Oh, kirain udah Ini titik. sambil berdoa. Oh Inilah iya, kadang-kadang. nggak jelas. Kasih dulu Bang. Nggak pernah. Imajinasi Zulfan Lindan silakan. Ya dia nggak pernah pula berdoa Belmondo jadi nggak tahu dia. Pernah dia. Nggak jelas memang. Arti doa aja nggak ngerti. Apalah. Udah lanjut Bang Zulfan. Abang, Ayo Bang. Hah? Budi Gunawan. Apa analisa Harusnya kan Abang? PDIP ditambah. Loh kan begini, ini kan waktu kita bicara terus terang aja deh. Nah, Gitu tadi. Ya tadi kan terus terang juga. Oh iya benar. Yang ini terus terang juga. Ya. Kita melihat ketika kerusuhan kemarin, di mana posisi keberadaan Menko Polkam? Pernah lihat Kak? Oh jarang memang muncul. Iya. Saat kerusuhan mulai 25, 28, 29, 31 terus kan nggak ada.
Dan ketika Pak Prabowo mengumpulkan Panglima TNI, Kapolri, ya kan nggak ada juga Menko Polkam. Mendagri, Kabin ya. Ya, Kepala Menhan. staf ya. Iya. Kemudian Menhan diminta yang keluarkan statement itu kan harusnya kan Menko Polkam. Tapi di mana kok nggak ada? Apa maknanya Bang? Apa maknanya, Ya Bang? maknanya mungkin dari segi ini kurang bertanggung jawab. Ya kan? Nggak dalam posisi, itu kan posisi dia. Mungkin nih, kita nggak bisa bilang juga. Tapi kalau kita menganalisa yang namanya analisis, ya kan? Ada kemungkinan besar dia anggap kurang bertanggung jawab. Itulah sehingga ya layak untuk diganti. Sampai terjadinya eskalasi keamanan seperti kemarin gitu Bang. Ya. Dan ini apakah sudah betul-betul aman? Ini juga belum tentu betul-betul aman. Ini bisa jadi gencatan senjata, semuanya sementara, kan gitu. Nggak, tapi kan gini Bang, oke lah. Masalah kinerja ini kan banyak juga dari zaman ke zaman kinerja menteri yang katrok Bel. Iya. Cuma karena dia orang partai atau dia orang Karena- kuat karena- atau dia berkontribusi dalam kampanye, ya dibiarkan saja sebagai konsekuensi take and give dalam politik. Ini kan berarti kalau Pak Budi Gunawan kan memang punya relasi yang cukup dalam gitu dengan Teguh Umar gitu Bang. Apakah Pak Prabowo siap dengan konsekuensi dia akan kehilangan dukungan dari Bu Mega dan PDI? Ya Ibu Mega juga apa betul-betul mau pasang badan habis-habisan dalam persoalan ini gitu loh. Dia kan harus berpikir lebih jauh lagi. Bagaimana PDIP-nya, bagaimana parlemen yang dia ada di parlemen, PDIP yang ada dalam struktur yang lebih besar. Jangan gara-gara satu orang rusak ini partai. Iya kan? Gitu loh. Nah, jadi saya kira semua sudah dalam pertimbangan bahwa Pak Prabowo itu sudah tidak melihat lagi bahwa ini kepentingan partai ini si A, si B, si C, Bu Mega atau siapa, pokoknya ini dia perlu. Kan gini, gua ini kalau pakai perasaan terus, Nah, ya kan, si A, si B, si C, sementara kabinet ini kedodoran, yang dimaki orang kan dia. Presiden. Yang diprotes presiden kan, yang diprotes rakyat kan presiden. Sri Mulyani ngomong apa, ini presiden. Si A ngomong ini presiden, kan gitu. Ya. Nah kalau dia mempertahankan orang yang kinerjanya tidak bagus, ya Yang kalau jelek kerjanya presiden lagi yang presiden salah. lagi, makanya diamputasi. Jadi menurut Abang ini lagi-lagi full soal kinerja nih ya. Iya lah. Jadi Jadi nggak bisa untuk menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ini tidak kompromi. Tentu di sini juga dipertimbangkan yang namanya loyalitas, ya kan? Jangankan PDIP, koalisi partai yang ada sekarang di parlemen pendukung koalisi apa Prabowo, sih namanya merah Kim. putih ya? Kim, Indonesia Maju. Oh iya. Ya kan, kau Kim aja tapi nggak tahu kepanjangannya. Inilah. Yalah kau ini Kim. Abang nggak nanya, kalau Kau abang nanya ini aku Kim. jawab. Di pikiran aku Kim ini Korea semua Kim ini kan. Lanjut bang, Kim lanjut Jong bang. Un juga kita Nggak bikin. jelas juga berbon-bon Mana Bang. pernah jelas dia. Ya, oke. Lanjut bang. Ya kan? Udah kau terima aja jangan merajuk-merajuk kau. Iya, oke coba bang. Apa tadi? Nggak pandang bulu, walaupun itu bagian dari Kim, bang bilang. Loh iya, jadi kalau misalnya Lupa deh. dari Kim pun, misalnya ada yang tidak loyal, ya kan, tidak bisa bekerja sama, ya Prabowo ambil sikap pasti, eksekusi. Meskipun dia punya backup politik Karena bagus. kan gini nih, filosofinya dulu nih kita baca. Nah, kau gini bukan aku berhenti ngomong, tangan aku muter. Oh tadi aku pikir titik Bel. Itu doa. Iya, doa. Nah, ini kau nggak pernah sekolah filsafat. Nggak pernah. Nah, kalau dosen ke sekolah filsafat tuh menjelaskan filsafat tuh begini. Oh makanya Andis Baswedan suka menjelaskan gini Bang. Oh iya. Ngomong kayak gitu. Aduh, iya. Oke. Tapi kemarin Pak Prabowo ngomongin
ada bicara soal Anies Baswedan juga ya bang, yang kita tidak bisa beritahukan Ya ya. nggak bisa. Tapi disepil dong bang. Enggak pokoknya. Aku kan nggak di sana, jadi penasaran. Adalah Anies Apa Baswedan. pula pentingnya ngasih tahu kau? Ah, inilah Kasih tahu penonton bang. Apa pula Astaga. dampaknya kasih tahu kau kan? Iya, inilah kadang-kadang. Paling nanti bisik-bisik sama istri Bang Jupa sama Budi ngomong ini kemana. Iya nggak jelas ya. Nggak ada dampaknya cuma sampai ya kan. Iya. Besok mau masak apa? Sayur buncis apa sayur kacang hijau Kan kan? omongan kita dipakai dia untuk ngerayu istrinya supaya jangan marah. Oh dia tipu pula istrinya kan? Itulah teorinya kan banyak. Semua orang ditipu mobil mundur. Iya. Kan kau terima aja jangan Bang, ini rajuk-rajuk nih, mukamu. aku nggak di Hambalang nih. Ada Gibran nggak di sana waktu itu? Ya nggak ada. Nggak ada lah kau ini pertanyaan. Oh nggak ada. Inilah ya? bang. Kan barangkali nggak masuk kamera gitu kan? Aku penasaran Kadang-kadang aja. banyak acara tidak ada wakil presiden. Ya kan kecuali acara kenegaraan gitu. Ya kan? Bukan acara kenegaraan. Ngapain lah pres ikut dua-dua mau bazir? Enggak dong bang. Tanya bang. Nggak ada. Abis pula pertanyaanku. Jadi abang melihat Bu Mega ini prediksi abang nih. Itu kinerja abang normatif kali, capek kali lama-lama nih wawancara abang. Iya. Kayak- Agak kalem hari ini. kayak Biasanya kan adik-adik bebas ini. aja. Kayak adik-adik ini polos aja. Nggak ada gitu lah. Lah pasti begitulah. Iya. Tapi kan off the record kau sendiri tahu. Inilah kau. Hah? Bang, tapi ini artinya Pak Prabowo ingin atau secara sadar memutus kontrak sama PDI atau memutus jembatan dengan PDI. Ya kalau misalnya mereka Mbak Mega atau PDIP merasa bahwa ini adalah langkah presiden memutus hubungan dengan PDIP, ya apa boleh buat kan gitu. Artinya kan ngatur langkah lagi. Nah saya kira terus terang aja lah. Partai politik dalam situasi sekarang ini, kalau tidak kalau berseberangan langsung dengan presiden itu sangat rugi. Ya kan? Nah, dan Pak Prabowo tahu itu. Gitu. Dan dia ini kan nggak ada mimpi harus, saya mau 2 periode apa nggak ada. Pokoknya periode ini gue sukses dulu. Iya, iya. Untuk periode selanjutnya nantilah. Ya kita saksikan juga itu Bang ya komitmen itu ya. Dia Enggak. Kita suka goda Bang Zulfan terutama. Pak ini mah program ini 9 tahun setengah nih. Baru beres barang ini semua. Artinya harus 2 periode. Enggak. Gimana kita fixin 5 tahun. Nah gitu. Iya. Nggak tergoda pula sama Bang Zulfan kan. Oke. Nah, jadi nggak ada hubungannya misalnya harus 10 tahun terus bikin semua senang, bikin semua enak. Tapi kan gini Bang. Kita tahu ideologinya Pak Prabowo itu perangkul. Tumben-tumbennya Iya dia tidak merangkul. merangkul. Kan gitu Bel ya. Iya. Mengajak bahkan dia non sewu Bang. Merelakan salah satu hak politik hukumnya yang paling besar yaitu memberikan amnesti Iya. pada Hasto. Berarti value amnesty itu jadi sia-sia. Iya. Oh udah niat dirangkul jadi nggak ngerangkul kan apa untungnya gitu. Iya, maksudku apa ada kekecewaan sama PDI dan Bu Mega Bang sehingga apa yang bikin menurut Abang? Ya mungkin dalam perjalanan seperti itu ya. Kan dibaca juga misalnya. Ya namanya presiden itu kan banyak intelnya. Ada BIN, ada kejaksaan intel juga, polisi punya intel, BAIS TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut semua punya intel. Abang pun kadang-kadang intel kan? Abang pun Bayu, Apa tuh Bang Bayu? Bakin Junior. iya. Oke. Nah jadi informasi-informasi yang dia dapat melihat bahwa dia merasa kita kayaknya sudah nyerahin semua nih. Dihujat kiri kanan, tapi feedbacknya kok nggak ada. Dari kawan-kawan yang dikasih. Iya, feedbacknya nggak ada. Malah seolah-olah ini kita berkewajiban. Harusnya kan dalam Kalau politik kan kalau ada orang susah, minta tolong sama kita. kita bantu. Kita bantu, dia pikir itu bukan karena kebaikan kita, itu memang wajib bantu gue. Nah, Akhirnya minta terus wajib. bantuan. Ya, wajib. Harusnya kan Ini ngelunjak nih. harusnya kan aku kasih kau bantu, aku bantu cuci aku piring lah. Ah gitu-gitu kan. Iya. Iya Bang ya.
Atau yang kau cuci piring lah. Kau Ya. ini rendah kali. Yang kau bantu siapa rupanya? kalau misalnya Bakti bang bantu gitu, ART. bakti sering kayak gitu bang. Bakti ya. Ya, atau kalau kau bantu, kau nanti kalau depan bos kau puji lah aku satu. Gitu bisa. Ulo juga kan? Ulo juga. ulo, Itu ulo. bisa juga kan bang? Ya. Jadi kira-kira gitu. Abang kan sering bantu aku. Aku kan wangikan abang kan di mana-mana sebagai orang jagoan kan. Suruh juga abang kan. Kau cerita wanginya yang kau bau kan. Bang. Ah. Langkah misal memang ada langkah untuk berjarak sama PDI. Ini kan kalau kita lihat efeknya tentu ada ketidakstabilan di legislatif. Maksudnya kan di Senayan kan PDI juga apa namanya mayoritas. Ya, 110 kursi. Analisa abang ini mengganggu ini enggak? Rencana-rencana atau ajuan-ajuan undang-undang presiden untuk masuk di Gak bisa legislatif? kan kita voting keputusannya. Kalau voting kan PDIP pasti kalah. Ya kan? Kompromis itu kan dilakukan ketika semua bisa bersama-sama kompromi. Kalau enggak, nah kita kan sudah tahu apa sih artinya kita kalah dalam voting. Dampaknya itu apa? Besar enggak? Signifikan enggak? Kan harus dihitung. PDIP ini kan banyak orang yang bisa berhitung sebenarnya. Ya. Bukan hitung uang aja ya. Nah, hitung uang. kalkulasi politiknya kan ada. Ya kan dikalkulasi misalnya. Kalau pertama kalkulasinya kita oposisi. Oke. Ya kan? Itu basicnya kan gitu, oposisi. Setelah oposisi kan ada beberapa keputusan di DPR kan dihitung setahun berapa. Yang mana kita tegas menolak, yang mana tegas kita bisa kompromi, atau kita abstain. Misalnya. Ya kan? Nah itu memang harus dipelajari. Kalau nggak pakai pendekatan-pendekatan seperti itu, ya ngawur namanya. Ya. Politik kan dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang. Gitu loh. Jangan, Prabowo udah menghitung itu. saya kira udahlah. Berarti di sini yang paling dirugikan ya ada PDI karena menjauh dari Prabowo. Atau dijauhi atau gimana sih bahasanya? Karena nggak dekat gitu. Ya bisa jadi sama-sama menjauh juga kan. Akhirnya terjadilah. Atau kata PDI kan yang penting main course hidangan utamanya aku udah dapat. Yaitu Hasto kembali lagi ke Ya. pangkuan Ibu Pertiwi. Hmm. Iya kan bang? Ya. Yang lainnya jadi dessert aja. Garnish kalau di ini tuh mungkin ya bunga-bunga kecil, riak-riak kecil. Mungkin begitu bang? Ya tapi setelah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dia bisa melakukan apa? Kan gitu. Gini, ini kan kadang-kadang terus terang aja di dalam politik ini, kecuali orang yang memang dia daihat, tidak suka sama Prabowo, nah, itu mungkin yang gua begini-begini nih kan, analisis segala macam, membuat kesepakatan untuk oposisi terhadap Prabowo. Ada yang sebagian besar ini kan orang takut. Jangan dekat-dekat dia, kita nanti bisnis kita lewat pula. Kita dimusuhi pula, dikejar ini, dikejar itu. Itu normal sekali bang ya? Normal. Di seluruh dunia, Amerika, Cina, semua kan. Bang sorry, berarti geng kompromi kan gini, kita tahu PDI kan ada dua kutub besar nih ya. Kutubnya Hasto mungkin dan mungkin Prananda, satu lagi Pak Puan yang relatif lebih akomodasi gitu, lebih kompromis ya. Abang melihat konsekuensinya ini akan diterima satu kolam besar ini atau konsekuensi politiknya paling mungkin dirasakan oleh kelompok Ya yang semuanya menerima, cuman mungkin tekanan yang agak berbeda. Gimana tuh bang? Ya mungkin Mbak Mega dan Hasto, Budi Gunawan dan lain-lain itu bebannya lebih berat. Yang mereka pikul, tanggung. Atau efek. Ya kan? Nah sementara yang lain ada level kedua, ada level ketiga. Gitu. Karena Hasto misalnya sebagai sekjen. Kan diharapkan justru dia kan yang melakukan approach pendekatan kepada Prabowo atau kepada orang-orang dekat Prabowo di lingkungannya sehingga bisa cair kan. ya. Nah, Apalagi tapi beliau baru diberikan amnesti oleh Prabowo ya. kan. Tapi kelihatannya kan dia enggak.
sudah ibu enggak, dia juga enggak. Ya kan? Kan kita tidak melihat seperti misalnya Pak Jokowi ketemu dengan Prabowo di mie godok. Ya kan? Nah, ini kan ketemunya kan formal-formal terus nih. Ya. Nggak ada gestur ini Bang ya, gestur bersahabat, gestur lebih Mau mendekat gitu. mau mendekat. Aku juga kalau lagi pengen minjem duit atau minta duit sama abang kan aku dekati abang, abang Ya. capek aku pijat, ya kan? Oh gitu. Iya, kadang-kadang. Cuma kadang-kadang duit pun nggak dikasih. Yo. Kena omel pula kita. Wah, pijitnya juga gagal. Kalau pijat berhasil, oke lah. Oh, ada kata ini spa. Nanti Kata lu orang-orang tit banyak. ya, ini ya. Aku pikir itu pesawat kan, perusahaan pesawat. Air ya Bang. Gimana tuh Bang? Capek gula kita. India ya. Oke lah ya. Oke. Terakhir. Satu pertanyaan terakhir Bang. Udah capek Bang Julpan nih. Bang, kan ini di reshuffle-nya kabinet pasti memberikan dampak psikologis ke ketua umum partai kan. Takut dong kader-kadernya di reshuffle juga atau kinerjanya nggak sesuai. Sejauh apa nih Bang dampak psikologis ke ketum-ketum partai ini Bang? Ya mereka jangan bicara dampak. Mereka harus bicara menekan anggota anak buahnya yang ada dalam kabinet kerja serius. Kita kan lihat ya, kemarin penjelasannya Zulkifli Hasan bagus ya. Kelihatan keseriusannya kan gitu. Terus dari Gus Ipul dan lain-lain gitu. Nah, jadi harus dipush terus itu anak buah kerja yang serius. Jangan main-main gitu loh. Kalau enggak jadi beban ketua umum. Nah, ketua umum daripada dia menjadi persoalan, ya udah ganti aja kan gitu. Sama lah kira-kira dengan Pak Jokowi. Apa kan kalau kita lihat nanti misalnya ada menteri dari partai diganti, ya kan? Oh ini Prabowo pecah dengan PAN, Prabowo pecah dengan dengan Golkar misalnya, atau dengan Demokrat PKB. Ya nggak bisa lihatnya seperti itu. Kalau katro aja gitu Bang. Iya, karena pasti partai diminta, ketua umum dan pimpinan partai diminta untuk mendrive kadernya bekerja secara serius. Ya kan? Nah, dilihat kalau sudah 2-3 kali di drive nggak bisa juga, oh ini memang katro nih, pantas diganti. Nggak bisa salahin presiden dong. Iya kan? Gitu. Kalau nggak kapan maju negara ini? Bang. Main ngambek-ngambekan. Bang, dari menteri-menteri yang diganti kemarin 5 orang itu yang memang kinerja yang bukan selain kinerja yang mana menurut Abang? Hampir semua kinerja lah. Siapa yang bukan kinerja? Ya nggak tahu, makanya aku nanya Abang. nggak Abang ada. nanya balik lagi ke aku. Mau balik ke Menko Polkam juga kinerja. Dari keuangan, Sama lagi, lebih parah lagi statement dia itu mengganggu. justru malah menteri keuangan ganti IHSG anjlok. Saham Abang kan di Itu kan biasa. beberapa agak Itu kan turun ya kan? biasa. Abang kan lu Itu kemarin kan sama aku. gini, itu kan mainan JP Morgan. Ya, tapi Abang ngeluh kemarin, sahamku nih ada 200 M Analisanya habis. permainan Iya. JP Morgan ya. Jauh-jauh sampai US. Kemarin Bukan, rugi, nggak harus tahu. rugi 45 M kemarin. Bang. Pasar modal itu siapa yang pemain-pemainnya? Yang bisa Oke. Nggak ngerti dia Bang. nggak ngerti kau inilah. Oke. Dia masih main, aduh nggak jelas. Aku harus banyak belajar dari Abang. Abang kan abangku, aku adik Abang. Dari dulu harusnya kau belajar. Oke. Tapi dia takut sama istri nggak Bang Belmondo nih? Atau berani? Atau cukup ini nggak determinan? Udah ini udah Dia selesai kalau nih sama harusnya nih. istri, nih. ini kayak tikus dicelup ke ember. Gimana tuh Bang? Langsung mati. Keo. Iya. Iya. Bukan ember. Drum kan ada Air. oli. Oli. Dia kalau sama istrinya takutnya itu gitu. Nah, Udah gini Bang ya. gelam. Oke. Kalau Ari Putra? Hah? Kalau Ari Putra? Sok berani. Oke. Oke, Oke, sampai makasih jumpa. banyak, sampai jumpa.